Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Guntara. Kali ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan antara salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dengan salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Singapura. Nah, kita ketahui negara tetangga kita itu sangat signifikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang memang sumber data yang saya ketahui bahwa Singapura ini terdapat di ranking 6 dalam segi penanganan kasus di seluruh dunia. Nah, sedangkan negara kita Indonesia terdapat di angka 114 dalam segi penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ada di seluruh dunia. Nah, kita akan membahas persamaan dan perbedaan antara lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Singapura dan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui juga bahwa lembaga penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri bisa kita sebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih disingkat dan sering dibicarakan oleh masyarakat itu KPK. Nah, sedangkan di Singapura kita ketahui itu ada yang namanya CVIB, yaitu salah satu lembaga penanganan tindak pidana korupsi yang ada di Singapura. Nah, persamaan antara KPK dengan CVIB itu yang memang keduanya adalah lembaga yang memang terlepas dan dari peranan pemerintah, dia secara independen di luar pemerintahan yang memang terpisah dari pemerintahan di negara masing-masing. Nah, itu salah satu persamaannya. Dan untuk perbedaan sangat jelas, banyak perbedaan antara CVIB dengan KPK yang memang kita ketahui di Indonesia sendiri itu ada 3 lembaga yang memang dapat menyelesaikan atau menangani tindak pidana korupsi. Nah, perbedaan ini kita lihat di Indonesia itu ada 3, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan serta KPK. Nah, itu ada 3 lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan di Singapura itu hanya cukup 1 lembaga, yaitu CVIB, yang memang sifat notabene hanya menangani kasus korupsi di Singapura. Nah, itu perbedaan yang pertama. Dan untuk perbedaan selanjutnya kita lihat juga dari jenis hukuman ya, yang memang di Indonesia itu sangat berat. Selain denda ada juga sampai dengan hukuman mati. Nah, untuk di Singapura terkait hukuman itu tidak sampai ada dengan hukuman mati. Itu maksimal ada di denda sekitar 100.000 US dollar dan pidana penjara sekitar 7 tahun penjara. Nah, kita ketahui juga bahwa dari segi budaya secara geografis Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau yang memang dari segi kepegawaian kita ketahui bahwa KPK itu sangat banyak dibandingkan dengan CVIB yang ada di Singapura. Nah, kita ketahui Singapura yang memang letak geografisnya secara luas itu tidak secara luas dibandingkan negara kita tidak sangat luas, yang memang cukup dengan beberapa sekitar 80 pegawai di CVIB itu dapat menyelesaikan segala tindak pidana korupsi yang ada di Singapura. Dan untuk di Indonesia sendiri kita tak ketahui terdapat beberapa pulau yang memang notabene banyak pegawai di KPK sendiri kewalahan terkait penanganan kasus yang memang berbeda-beda pulau. Nah, kita ketahui sendiri peran aktif
KPK terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi itu yang terakhir salah satu gubernur yang ada di Indonesia, walaupun katakanlah jauh dari ibu kota kita, yang memang itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu beberapa persamaan dan perbedaan yang memang sangat signifikan. Pada kesimpulannya, Indonesia sendiri di angka menurut sumber di angka 114 dan Singapura di angka 6 ya, dalam segi penilaian tindak pidana korupsi di seluruh negara-negara seluruh dunia. Nah, itu sedikit penjelasan persamaan dan perbedaan antara lembaga tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan lembaga tindak pidana korupsi yang ada di Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.